Hai teman-teman. Oke, welcome back. Kali ini aku mau ngebahas tentang simple present tense. Nah, jadi apa sih simple present tense ini? Anyway, simple present tense itu sebenarnya adalah kalimat yang paling basic atau yang paling dasar dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kapan sih atau dalam situasi apa saja sih kita bisa menggunakan simple present? Simple present hanya boleh digunakan untuk menyatakan kejadian sekarang atau present, bukan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Itu ada grammarnya tersendiri, tapi kita nggak akan ngomongin tentang itu. Nah, mungkin in next video kita akan ngomongin itu. But yeah, now spesifik kita akan ngomongin tentang simple present tense. Nah, jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau habit. Nah, contohnya I drink coffee every morning. Simple present juga digunakan untuk menyatakan fakta yang tidak berubah. Misalnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. So, Jakarta is the capital of Indonesia. Atau, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. So, Soekarno is the first president of Indonesia. Dan seterusnya. Selain itu juga digunakan untuk menyatakan petunjuk, direction, atau juga digunakan untuk menyatakan emosi, seperti misalnya I'm happy or she's upset atau they are angry dan seterusnya. Juga digunakan untuk menyatakan current wish atau keinginan saat ini. Misalnya I wanna eat fried rice, saya ingin makan nasi goreng, atau I wanna go to the mall dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Inggris mengenal dua kalimat sederhana. Ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Sedangkan kalimat verbal itu sebaliknya. Kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja, verb. Misalnya, my mother is a teacher. Ibu saya adalah seorang guru. You know, there is no verb in this sentence, right? Nggak ada verb di kalimat ini. Ibu saya adalah seorang guru, itu nggak ada verb. Nah, kalau kalimat verbal itu yang mengandung kata kerja, dan ini agak lebih tricky, agak lebih sulit, karena as you guys know dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu sering diganti-ganti, sering diubah-ubah, tergantung kapan dipakainya dan apa subjeknya, seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya, maka menurutku kita perlu tahu dulu secara detail subjek dalam bahasa Inggris. So, subjek dalam bahasa Inggris itu sebenarnya cuma 7, guys. Dan itu harus kudu dihafalin. Harus dihafalin subjek yang 7 itu. Ada I, ada you, ada we, ada they, ada she, ada he, dan ada it. That's it, hanya 7. Nah, ingat kalau misalnya subjeknya adalah I, you, we, they, itu kata kerja yang mengikutinya itu masih kata kerja bentuk asli alias tidak berubah. Dan kalau subjeknya adalah she, he, atau it, kata kerja yang mengikutinya itu harus ditambah dengan huruf S di belakang atau ES atau IES, tergantung huruf terakhir dari si verb itu sendiri. Nah, dalam bahasa Inggris kita juga mengenal yang namanya affirmative, negative, dan interrogative, oke? Nah, rumusannya ya seperti yang kalian tahu. Kalau dia kalimat positif berarti subject plus verb plus the rest of the sentence. Nah, kita pakai contoh yang tadi. I go to school every day. I itu adalah subjek, go itu adalah verb, dan to school every day itu adalah the rest of the sentence. Nah, perhatikan, kalau subjeknya saya ganti, berarti dia menjadi she goes to school every day. Itu dia kalau bentuk positif sama. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin mengubah kalimat tersebut ke dalam bentuk negatif? Misalnya, I go to school every day. Nah, kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk negatif, berarti I don't go to school every day. Ingat, kalau misalnya ada kata not atau ada kata don't, it means negative. Itu artinya negatif. Jadi, I don't go to school every day atau I do not go to school every day. Sama don't itu adalah berasal dari kata do not. Kalau misalnya subjeknya saya ganti menjadi she, berarti she doesn't go to school every day atau she does not go to school every day. Doesn't itu adalah bentuk dari does not. Gimana kalau misalnya saya ingin mengubahnya ke dalam bentuk tanya? Perhatikan kalimat negatif tadi. Don't itu adalah bentuk positif dari kata do.
Sedangkan doesn't itu adalah bentuk positif dari kata does. Do and does itu disebut auxiliary. Rumusannya adalah auxiliary plus subject plus verb plus the rest of the sentence. Nah, jadi I go to school every day. Kalau misalnya saya ingin mengubah itu ke dalam bentuk tanya, berarti dia menjadi, kalau subjeknya adalah I, berarti auxiliary-nya adalah do. Berarti do I go to school every day? Do I go to school every day? Gitu. Sama, kalau misalnya subjeknya adalah she, sama aja. Berarti kalau subjeknya adalah she, berarti auxiliary yang dipakai adalah does. Does she go to school every day? Nah, perhatikan, does she go to school every day? Kalau auxiliary-nya di depan, berarti kata kerjanya harus berubah ke dalam bentuk kata asli.